kesempatan bagi pelanggan siapapun untuk berkonsultasi mengenai perawatan elektronik rumah tangga tersebut. Baik itu elektronik apa, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap pelanggan ini, bagaimana cara perawatannya, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan dan apa saja. Terus kemudian ada revenue stream, di mana revenue stream ini adalah bagaimana cara bisnis ini menghasilkan uang. Jadi setelah saya pikir-pikir, memang semua bisnis harus memberikan solusi. Yang pertama itu adalah prinsipnya bisnis harus memberikan solusi, yaitu kebermanfaatan bagi banyak orang. Terus yang kedua itu jelas dari bisnis itu memang harus mendapatkan keuntungan. Jadi untung ini ada dua poin dari revenue stream ini. Yang pertama, diberikan jasa servis dihitung per jam, sehingga memang dalam jasa ini kami akan memberikan tawaran untuk dihitung per jamnya. Jadi selama kita memperbaiki maka dihitungnya sesuai per jam. Terus kemudian poin yang kedua ini, harga suku cadangnya akan kami dari harga beli dari vendor 30%, karena memang saya berkomitmen cukup 30% sudah memberikan nilai revenue terhadap jasa kami yang tawarkan. Terus kemudian ada yang namanya key activities. Jadi key activities ini apakah strategi yang kompetitif untuk bersaing. Jadi memang jasa servis ini jelas pasti banyak yang lain, tapi bagaimana kita bermain di sana, bagaimana kita berkompetisi di sana untuk mendapatkan pelayanan pelanggan, kedua mendapatkan kepercayaan terhadap pelanggan itu tersebut, terus bagaimana menjaganya. Jadi yang pertama ini, kayak activity ini saya buat untuk lebih kompetitif. Saya coba pelanggan dapat memesan servis secara online. Jadi baik itu via WhatsApp, Facebook, terus kemudian Instagram, dan juga Facebook yang tadi itu. Jadi tidak perlu si pelanggan ini harus harus memberikan datang terlebih dahulu, tidak perlu. Jadi kita untuk aktivitas ini, untuk mencapai value propositionnya, kita cukup secara online, karena memang saat pandemi ini kita harus menjalankan protokol kesehatan. Terus kemudian one survey one repair. Jadi ketika kita melakukan survei atas ada panggilan dari pelanggan, kita langsung melakukan perbaikan, karena kita sudah mempersiapkan segalanya dari apa yang telah diinformasikan oleh pelanggan mengenai alat tersebut. Terus kemudian pelayanan dapat dilakukan onsite. Jadi kalau misalkan memang si pelanggan ini ingin langsung dilakukan di rumahnya atau di kantornya, kita bisa melakukannya tersebut, sehingga si customer ini pun bisa melihat, jadi bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh teknisi kami. Terus kemudian untuk kompetitifnya, kita coba memberikan suku cadang yang memiliki kualitas tinggi, sehingga akan lebih bertahan lama untuk menjaga alat tersebut tetap baik. Terus kemudian selanjutnya ini adalah key partners, di mana key partners ini adalah partner yang mendukung jasa kami ini agar selalu kompetitif dari yang lain gitu kan, dari kompetitor-kompetitor yang lainnya. Jadi yang pertama ini adalah kita harus membutuhkan jasa pengiklanan. Jadi memang kita harus punya istilahnya konsultan, kita bagaimana berkonsultasi, bagaimana mengiklankan jasa yang kami ingin sampaikan. Terus kemudian kita harus memiliki juga vendor suku cadang yang terpercaya untuk alat elektronik ini, sehingga
tidak abal-abal lah istilahnya. Terus kemudian tempat pelatihan teknisi yang terbaik. Jadi untuk mendukung jasa servis ini lebih kompetitif, jadi kita harus memiliki tempat pelatihan yang memang untuk memberikan pelatihan terhadap sumber daya kami agar terus lebih baik, meningkat sehingga dapat berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Terus kemudian ada key research. Key research ini adalah apa saja yang dibutuhkan sumber daya yang mendukung jasa ini gitu agar dapat tercapai untuk mendapatkan value-nya. Jadi yang pertama ini yang harus kita miliki adalah memiliki sumber daya yang bertanggung jawab, jujur dan ikhlas. Kenapa hal itu harus dimiliki? Karena memang tanggung jawablah yang menjadi hal yang utama. Terus kemudian jujur, nah itu adalah jujur memang yang paling utama. Walaupun memang kurang ahli, kita bisa perbaiki, kita bisa belajar. Namun kalau misalkan kita tidak jujur, tidak memiliki sumber daya yang jujur, mungkin akan lebih sulit, bahkan akan hancur di sesuatu organisasi ini, jasa yang saya bangun ini. Terus kemudian ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena kadang-kadang orang bekerja hanya karena uang. Jadi saya coba untuk memberikan ke research ini ikhlas, karena ikhlas, ketika kita bekerja dengan ikhlas maka kita akan mendapatkan hasil yang memang baik sih menurut saya. Terus kemudian memiliki SDM yang sudah terlatih di sini. Di sini memiliki memang sangat-sangat menjadi yang ujung tombak ini, memiliki SDM yang sudah terlatih di bidang servis elektronika sehingga bisa dipercaya. Terus kemudian juga bersertifikasi, terus kemudian memiliki beberapa keahlian yang lainnya. Terus kemudian yang terakhir ini adalah cost structure. Jadi setiap bisnis pasti ada cost structure dan memang ada beberapa biaya-biaya yang perlu kita keluarkan untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Jadi yang pertama ini biaya operasional. Biaya operasional ini ada beberapa poin sih sebenarnya. Ada mulai beberapa operasional itu seperti mungkin listrik dari kantor kami, terus kemudian mobilisasi dari kantor, terus kemudian datang ke customer, terus kemudian operasional dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian ini ada poin yang ketiga, itu biaya suku cadang. Jelas kita harus mempunyai stok, dan suku cadang itu memang kita nggak bisa produksi. Jelas ada vendor yang menjualnya. Jadi kita melakukan biaya suku cadang itu harus kita keluarkan memang di awal. Terus kemudian biaya pemasaran. Terkadang di zaman ini memang ada yang gratis tapi tidak begitu maksimal. Makanya kita melakukan pemasaran atau kita menggunakan jasa iklan yang memang terpercaya dan bisa diterima langsung oleh customer, sehingga ketika kita banyak iklan di mana-mana maka akan memberikan setidaknya para pengguna elektronik rumah tangga ini tahu bahwa ketika ada peralatan yang rusak, mereka harus tahu kemana menghubunginya. Itu sih yang terakhir, memang cost structure. Jadi ini adalah poin-poin yang menjadi dasar, yang menjadi memang untuk membangun sebuah bisnis. Ada beberapa poin gitu. Jadi inilah yang memang harus diperhatikan, poin-poin ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bisnis model Canvas ini. Dengan bisnis yang saya buat ini adalah jasa servis elektronik alat rumah tangga. Jadi sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Saya Alwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.